GoTo. Ya, siapa sih yang nggak kenal dengan perusahaan yang satu ini? Perusahaan yang merupakan gabungan antara Gojek dan Tokopedia ini belakangan lagi viral banget nih di kalangan investor. Karena GoTo baru saja melakukan IPO. Nah, lalu kira-kira hal penting apa saja nih yang perlu kalian ketahui sebelum memutuskan untuk berinvestasi di GoTo? Yuk, langsung kita bahas. Halo guys, balik lagi sama gua Stefan dan Gembul di sini. Nah, di video kali ini sesuai pembukaan tadi, gua mau ngebahas tentang hal yang lagi viral banget dan lagi ngetrend banget belakangan ini, yaitu IPO saham GoTo. Sedikit informasi buat kalian, IPO atau Initial Public Offering adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk bisa mendapatkan dana tambahan dengan menjual kepemilikan sahamnya kepada investor publik. Nah, dengan kata lain, investor retail seperti kita-kita ini akhirnya bisa membeli saham GoTo nih. Nah, buat kalian yang tertarik dan berniat untuk berinvestasi di GoTo, ada beberapa poin penting yang gua mau bagiin nih ke kalian supaya bisa jadi pertimbangan kalian sebelum berinvestasi. Nah, tapi perlu gue ingetin kalau video ini bukan video ajakan beli untuk investasi GoTo ataupun video promosi saham GoTo. Melainkan ini benar-benar hanya pendapat dan hasil analisa gue aja terhadap saham GoTo. Jadi selalu ingat untuk do your own research dan semua keputusan untuk jual dan beli saham ada di tangan kalian masing-masing. Oke, nggak pakai lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Poin pertama, apa itu GoTo? Nah, buat kalian yang belum tahu, GoTo itu adalah salah satu perusahaan yang terbentuk pada bulan Mei 2021 dan merupakan hasil gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Nah, berdasarkan website GoTo, kita bisa tahu nih guys, kalau ada 3 jenis produk atau jasa yang ditawarkan. Pertama, on-demand service atau Gojek. Nah, ini berhubungan dengan mobilitas masyarakat, pesan antar makanan, atau kirim-kirim barang. Kedua, e-commerce atau Tokopedia. Nah, ini berhubungan dengan jual beli online, lalu ada pesan antar kebutuhan sehari-hari, lalu ada toko online, dan lain sebagainya. Ketiga, financial technology atau GoTo Financial. Nah, ini sesuai namanya, ini berhubungan dengan keuangan. Jadi, contohnya layanan keuangan, layanan pembayaran, maupun solusi teknologi untuk para pedagang. Poin kedua, IPO GoTo. Nah, pada tanggal 11 April 2022, GoTo ini secara resmi tercatat sebagai salah satu perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang bisa kita jual beli sahamnya. Nah, harga dari saham GoTo ini menurut gue pribadi cukup terjangkau, yaitu kurang lebih Rp30.000 sampai Rp40.000 untuk satu lotnya. Bayangin aja, kalian cukup beli satu lot saham GoTo seharga 30 ribuan aja, kalian udah bisa loh dibilang jadi pemilik Gojek, Tokopedia, dan juga GoTo Financial. Keren nggak tuh? Anyway, IPO GoTo ini bisa kita bilang sebagai salah satu IPO yang sukses karena merupakan IPO terbesar ketiga di Asia dan kelima di dunia pada tahun 2022. Nah, tapi di sini yang menarik dan perlu kita garis bawahi adalah dana yang didapatkan dari IPO itu bakal dipakai untuk apa sih oleh GoTo? Nah, hal ini sebetulnya ini pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh investor ketika suatu perusahaan mau IPO. Nah, kalau dari prospektusnya, kita bisa tahu nih kalau GoTo itu akan menggunakan seluruh dana hasil IPO-nya untuk modal kerja perusahaan serta penyertaan ke anak perusahaannya. Nah, tentunya kalau di mata investor hari ini menjadi berita positif nih guys. Kenapa? Karena dana dari IPO itu akan dipakai seluruhnya untuk modal kerja, bukan untuk bayar hutang perusahaan. Poin ketiga, sisi keuangan GoTo. Nah, kalau ngomongin tentang perusahaan, pasti salah satu poin penting yang perlu kita bahas adalah sisi keuangannya. Nah, kalau dilihat dari market cap-nya atau gampangnya nilai perusahaan berdasarkan harga sahamnya, GoTo ini langsung menduduki posisi keempat di Bursa Efek Indonesia dengan nilai perusahaan kurang lebih 450 triliun. Nah, sebagai perbandingan aja nih buat kalian, di posisi kelima itu ada Bank Mandiri dengan market cap atau nilai perusahaannya itu kurang lebih di angka 350 triliun.
Dan di posisi ke-6 ada perusahaan Astra dengan market cap kurang lebih 280 triliun. Nah, jadi dari sini kita tahu kalau nilai perusahaan dari GoTo itu bisa dibilang besar sekali guys. Oke, kalau ngebahas tentang sisi keuangan, pasti nggak akan lepas dari yang namanya laporan keuangan. Nah, sebetulnya laporan keuangan ini bisa kalian lihat sendiri di prospektus yang ada di internet. Cuman, di sini gue akan ringkas dan berikan kalian yang menurut gue paling penting aja, yaitu dari sisi untung dan ruginya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau dari kondisi terakhir yaitu 1 Januari 2021 sampai 31 Juli 2021, GoTo ini masih mengalami kerugian sebesar kurang lebih 8,2 triliun rupiah. Meskipun secara garis besar, kita bisa melihat juga kalau kerugian GoTo ini cenderung menurun dari tahun ke tahun dan pendapatannya juga cenderung naik dari tahun ke tahun. Poin keempat, sisi teknikal GoTo. Nah, sebetulnya kalau ngebahas sisi teknikal dari saham IPO itu agak sulit guys. Kenapa? Karena dari grafiknya atau dari candlenya itu kita belum mendapatkan banyak informasi. Nah, cuman di sini yang bisa gue berikan kepada kalian adalah IPO GoTo itu oversubscribe atau kelebihan permintaan sebesar 15,7 kali. Jadi dengan kata lain, permintaan beli investor itu 15,7 kali lebih banyak dibandingkan dengan saham yang ditawarkan. Atau supaya gampang, bayangin aja ada 15 orang yang lagi kelaparan gitu ya. Tapi di meja itu cuma ada satu potong paha ayam goreng. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulannya gini guys. Kalau ternyata banyak banget loh orang yang tertarik untuk berinvestasi dan membeli saham GoTo. Hal ini kemudian diperjelas dengan banyaknya transaksi di hari pertama untuk saham GoTo, yaitu sebesar 94 juta lot dengan transaksi kurang lebih 3,7 triliun rupiah. Poin kelima, adanya skema greenshoe dan rencana dual listing. Nah, menurut gua ini poin yang menarik untuk kita bahas nih guys. Pertama, skema greenshoe itu adalah suatu ketentuan di mana harga saham GoTo selama 1 bulan ke depan itu akan dijaga supaya stabil dan gak turun di bawah harga IPO-nya atau di bawah harga 338. Nah, tentunya ini hal yang positif dan memberikan ketenangan nih guys bagi investor. Nah, yang kedua ini terkait rencana dual listing. Nah, dual listing itu sederhananya adalah rencana perusahaan GoTo untuk bisa menjual sahamnya nggak cuma di bursa Indonesia aja, tapi ke bursa luar negeri juga. Jadi, kalau dilihat dari prospektusnya, kita bisa tahu nih guys, kalau pada akhir tahun 2023, rencananya GoTo ini ingin melisting di luar negeri atau menjual sahamnya di bursa luar negeri. Nah, berikut ini merupakan beberapa bursa luar negeri yang menjadi tujuan dari GoTo untuk listing atau menjual sahamnya. Tapi ngomong-ngomong, emang apa sih hubungannya antara rencana dual listing dengan saham GoTo saat ini? Nah, kalau kita pikirin dengan logika sederhana seperti ini guys. Ketika suatu perusahaan mau menjual sahamnya ke bursa luar negeri yang notabene lebih besar dan bergengsi gitu ya, perusahaan itu pasti akan mastiin harga sahamnya itu nggak anjlok-anjlok banget guys, atau seenggaknya stabil gitu kan. Soalnya akan aneh nih guys kalau perusahaan udah mau jual ke bursa yang lebih besar dan bergengsi, tapi harga sahamnya saat ini malah anjlok. Akan tetapi nih guys, yang perlu kita ingat adalah dual listing ini sifatnya masih rencana ya guys. Jadi bisa aja pada akhir tahun 2023 dual listing ini jadi dilakukan ataupun tidak jadi dilakukan. Kita nggak ada yang tahu, kita cuma bisa nunggu aja. Oke guys, itu tadi poin-poin penting tentang saham GoTo berdasarkan hasil analisa gue dan beberapa sumber yang gue pakai. Sekali lagi gue ingetin ya guys, kalau analisa ini bukan ajakan untuk membeli atau berinvestasi di saham GoTo ataupun promosi untuk saham GoTo, tapi ini sifatnya hanya memberikan edukasi dan memberikan kalian gambaran, terutama buat kalian yang masih bingung tapi tertarik untuk berinvestasi di saham GoTo. Bisa aja pendapat dan hasil analisa di video ini itu berbeda dengan analisa kalian maupun dengan analisa orang lain. Jadi selalu pastiin untuk do your own research dan keputusan untuk membeli atau menjual suatu saham
itu seluruhnya ada di tangan kalian. Anyway, sambil mikirin tentang saham GoTo, gimana kalau kita belajar juga nih tentang candlestick saham? Nah, buat kalian yang mau belajar tentang cara gampang membaca candlestick saham, kalian bisa nih untuk langsung klik video yang satu ini. Nah, akhir kata gue ucapkan sampai ketemu di video selanjutnya dan bye!